Hari ini ia ingin pergi ke pesantren sebentar, kemudian turun menemui anak-anak kru lagi. Ia memakai kaos oblong dan celana untuk bersantai sejenak. Kemudian terdengar ada suara yang berteriak dari rumah Ustadz Fian. Royhan kaget. Fian yang tadi berteriak itu keluar dari rumahnya dan melihat double kabin milik Royhan itu parkir di depannya menandakan sudah datang. Ia tersenyum sambil menghampiri kamar samping itu perlahan dan melihat Roy yang celinga-celingu mendengar teriakan tadi. Ada apa Ustadz? Tanyanya. Antum kemana semalam? Anak cari nggak ada, sampai Abah Haji nyari juga nggak ada, tanyanya. Biasa Ustadz, anak-anak malam pertama pengen ditemenin. Pantes, apa nggak kedinginan? Lagi pertanyaan itu ditanyakan sama seperti yang ditanyakan Abah Kiai tadi. Justru mereka seneng yang dingin-dingin, Ustadz jawabnya lagi. Tadi siapa yang teriak-teriak, Ustadz? Ustadz bukan, ujar Royhan penasaran dengan suara tadi. Pian tersenyum, kemudian ia mengocok kantongnya, kokohnya, mengambil sesuatu. Dan saat dikeluarkan ternyata ada semacam strip kecil. Royhan kaget. What? Ini beneran? Sudah berapa bulan Ustadz? Tanya Royhan, mengontrol suaranya. Ia sepertinya juga kaget dengan kabar ini. Namun melihat ekspresi Pak Ustadz setelah menanti 8 tahun lamanya menunggu akhirnya terjawab sekarang. Pak Ustadz tersenyum sambil bilang, sudah 2 bulan lebih, jawabnya. Pas dengan hari-hari pemuda itu berada di sini. Selamat ya, Ustadz, ujarnya sambil berdehem mengontrol suaranya. Vian menceritakan kembali kejadian setelah subuh tadi bila istrinya juga memberinya surprise tak terduga dengan menyerahkan hasil tes ini kepadanya. What a wonderful, ujar Royhan dalam hati. Ngasih surprise untuk suaminya, namun ada yang bangun saat melihat hasil tersebut. Ah, ustazah banget, ujar Roy dalam hati. Ustazahnya mana? Tanya Royhan. Di dalam. Aini yang mendengar percakapan sang suami itu keluar dari rumahnya. Ia masih memakai mukena putih dari subuh tadi. Wanita itu tersenyum ke arah Roy. Selamat Ustazah, ujar Royhan lagi. Ia mengontrol suaranya. Sama-sama, balas wanita itu. Entah itu jawaban yang benar atau tidak, karena wanita sendiri itu tidak yakin ia menjawab seperti itu. Ia berjalan menuju rumahnya ke dalam. Ingat Roy, antum jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya mau surprise, ujar suaminya. Siap, jawab Royhan tersenyum. Tak percaya apa yang terjadi. Ia melihat Pak Ustadz tersenyum riang sambil duduk di depan rumahnya. Ia juga melihat Royhan menghampiri ke dalam. Nampaknya Royhan ingin mengucapkan selamat secara properly kepada istrinya mungkin. Setelah tadi terlihat gugup mengucapkan selamat di depan kamarnya. Setelah di dalam, ia menghampiri ustazah yang sedang mencuci tangannya. Sambil tersenyum mencuci tangan, suara nyanyian suaminya masih terdengar di luar. Beneran? Tanya Royhan dengan gerakan mulut yang jelas namun tak bersuara itu. Saat ustazah menganggukkan wajahnya, semakin Royhan dibuat gelagapan. Wanita itu melihatnya dan membalasnya dengan menaikkan mukenanya. Ternyata diiringi nyanyian sang suami di luar, sangat indah seindah apa yang Royhan dengar saat ini. Ustazah hanya ingin berterima kasih kepada sang pria yang berhasil. Pria tampan yang sudah menguasainya. Ia ingin berterima kasih secara baik sambil bilang tunggu di kamar dan menyuruh Roy untuk menyudahi kegiatannya yang dari tadi. Roy merasa sangat senang setelah 8 tahun wanita itu akhirnya bisa memperoleh sesuatu dari suaminya. Ia berjalan melewati pintu depan menyapa sang suami dan pergi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian dan pergi menuju kamar, bahkan ia masih bisa mendengar Pak Ustadz bernyanyi saat ustazah masuk ke dalam kamarnya yang masih memakai mukena itu. Ustazah tersenyum saat masih melihat sang suami bernyanyi. Dan sebelum kita melanjutkan cerita ini, bantu tekan tombol subscribe ya teman-teman ya. Karena ya seperti saya bilang, untuk support channel saya ini, saya hanya butuh teman-teman subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih. Dan serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Udah lihat sungainya? Ujar Pak Ustadz saat melihat Ustazah naik ke pipir rumahnya. Udah, sungainya indah banget, balas Ustazah yang mulai masuk ke dalam. Nanti dulu, tahan Pak Ustadz yang senang istrinya datang. Ia pun juga meminta kepada sang abi. Ustazah tersenyum namun Ustazah khawatir. Tapi perlahan ia pun membiarkan sang suami melakukannya. Dan ya, abi umi istirahat dulu ya, ujarnya sambil masuk ke dalam kamar. Ustazah yakin Pak Ustadz bisa merasakan pipinya sedikit tadi. Mungkin karena belum mandi pikirnya. Royhan yang melihat tadi malah senyum-senyum. Ia juga ingin tiduran terlebih dahulu di kamarnya sebelum pergi mengontrol lokasi guest house itu. Siangnya wanita itu ketiduran di dalam kamar. Itu merasa sangat nyaman.
Karena merasakan spray baru yang dibelikan Pak Ustadz saat sedang menjelang siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Ia merenggangkan ototnya, merasakan nyamannya spray itu. Ia teringat kejadian tadi pagi. Kemudian dengan iseng, Ustazah mengambil HP-nya dan memfoto spray merah pemberiannya. Kemudian ia foto dan mengirim ke Royhan. "Warna favorit kamu?" begitu ujarnya menuliskan caption di foto itu. Royhan yang terbangun mendengar suara HP-nya itu membuka dan tersenyum melihatnya. "Mau mampir sebentar?" ujar Ustazah lagi lewat pesan masuk itu. Royhan melihat keluar. Hari memang terlihat sedikit cerah. Ia melihat Ustadz Fian sedang berbicara dengan Ustadz Junior dan pergi ke pesantren. Masih memakai kaos oblong dan celana pendek tadi, Royhan masuk ke dalam kamar dan menemukan sang wanita sedang tidur di atas kasur dengan warna spray yang ia kirimkan melalui pesan chat tadi. Saat Royhan masuk, wanita tak bersuara sedikit pun. Ia hanya tersenyum sambil melihat HP-nya. Dan sebelum kita akhiri, bantu subscribe ya teman-teman ya. Saya mohon subscribe channel ini agar saya selalu semangat dan berkembang channel ini. Terima kasih. Salam, jangan lupa bahagia.